Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Allah berfirman, yang banyak mencela yang kian kemari dengan mengadu domba atau provokasi negatif. Quran Surat Al-Qalam ayat 11. Yang kasar, selain itu ia terkenal kejahatannya atau zanim. Quran Surat Al-Qalam ayat 13. Abdullah ibnu Mubarak berkata, zanim adalah anak zina yang tidak bisa menahan ucapannya. Dengan penjelasan ini, Abdullah ibnu Mubarak memberi isyarat bahwa setiap orang yang tidak bisa menahan ucapannya dan berjalan dengan mengadu domba adalah anak zina. Zanim adalah orang yang mengaku-ngaku. Allah berfirman, kecelakaanlah bagi setiap pengadu domba atau humazah lagi pencela. Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Ada yang berpendapat bahwa Al-Humazah adalah pengadu domba. Allah berfirman, istri Abu Lahab pemikul kayu bakar. Quran Surat Al-Lahab ayat 4. Dikatakan bahwa dia adalah wanita yang suka mengadu domba, lagi sering mengumbar ucapannya. Allah berfirman, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suami itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari siksa Allah. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Dikatakan bahwa istri Nabi Lut memberitahukan keberadaan dua orang tamunya kepada masyarakat yang sakit atau homoseksual. Sedangkan istri Nabi Nuh menceritakan kepada masyarakat bahwa Nabi Nuh itu orang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengadu domba tidak akan masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dicintai Allah di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya, yang rendah hati, yang menyayangi dan yang disayangi. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah di antara kalian adalah orang-orang yang berjalan dengan mengadu domba, yang menghancurkan persaudaraan, dan yang mencari-cari kesalahan orang-orang yang tidak bersalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang paling jahat? Para sahabat menjawab, iya. Rasulullah berkata, orang yang berjalan dengan mengadu domba, orang yang merusak hubungan kasih sayang, dan orang yang mencari-cari aib orang yang tidak bersalah. Abu Dzar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menyebarkan satu kata yang menyakitkan seorang muslim tanpa alasan yang benar, pada hari kiamat
Allah akan menyakitkannya dengan kata itu di dalam neraka. Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyebarkan satu kata tentang seorang muslim sedang sebenarnya dia tidak bersalah untuk menyakitkannya di dunia, maka Allah akan menghancurkannya dengan kata itu di dalam neraka pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadi saksi yang memberatkan seorang muslim dengan kesaksian yang dia bukan ahlinya, maka bersiaplah menerima tempat duduknya di neraka. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepadanya, bicaralah. Surga itu kemudian berkata, berbahagialah orang yang masuk ke dalam aku. Allah yang maha perkasa lagi maha agung lantas berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, ada 8 golongan manusia yang tidak akan bertempat di dalamnya, yaitu pecandu minuman keras, orang yang terus berbuat zina, pengadu domba, mucikari, orang lelaki yang berpura-pura menjadi wanita, pemutus hubungan keluarga, orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam berjanji, kemudian ia tidak menepatinya. Ka'ab al-Ahbar meriwayatkan bahwa Bani Israel tertimpa kekeringan. Lalu Nabi Musa memohon hujan. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, aku tidak akan mengabulkan doamu dan doa orang-orang yang bersamamu selama di tengah-tengah kalian masih ada orang yang terus mengadu domba. Lalu Nabi Musa berkata, wahai Tuhan kami, siapa dia? Tunjukkanlah kepadaku pengadu domba itu, agar kami bisa mengusirnya dari kami. Allah kemudian berfirman, wahai Musa, aku melarangmu untuk mengadu-ngadu. Lalu bagaimana mungkin aku jadi pengadu-ngadu? Mereka akhirnya bertobat semua, dan tidak lama kemudian turunlah hujan kepada mereka. Seorang ahli hikmah berkata bahwa dosa menuduh orang yang tidak bersalah lebih berat dari langit. Kebenaran itu lebih luas dari bumi. Hati yang qanaah atau menerima lebih kaya dari laut. Tamak dan dengki lebih panas dari api. Kebutuhan akan kerabat, jika tidak berhasil, lebih dingin dari es. Hati orang kafir lebih keras dari batu, dan pengadu domba, jika jelas keadaannya, lebih hina dari anak yatim. Definisi adu domba atau namimah. Ketahuilah bahwa istilah namimah sering digunakan untuk cerita tentang ucapan orang kepada orang yang diajak bicara dengan tujuan mengadu domba. Seperti perkataanmu, si fulan membicarakanmu demikian dan demikian.
Mengadu domba itu tidak terbatas pada kata-kata, tetapi mengadu domba adalah membeberkan sesuatu yang tidak disenangi jika dibeberkan. Baik tidak disenangi oleh orang yang berkata atau orang yang disampaikan, atau oleh pihak ketiga. Begitu juga baik membeberkannya dengan ucapan, dengan tulisan, dengan tanda maupun dengan isyarat. Baik yang disampaikan itu berupa perbuatan ataupun ucapan. Baik ada cacat atau kekurangan pada orang yang diceritakan atau tidak. Intinya, hakikat mengadu domba adalah membuka rahasia atau menyingkap tabir dari apa yang tidak suka jika dibeberkan. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang tidak disukai yang terdapat pada manusia lebih baik disikapi dengan diam, kecuali bila ada manfaat di dalam menceritakannya atau demi mencegah maksiat. Seperti jika ia melihat orang mengambil harta orang lain, maka ia wajib menjadi saksi untuk menjaga hak pemilik harta. Jika ia melihat orang yang menyembunyikan hartanya sendiri, lalu ia menceritakannya kepada orang lain, maka itu termasuk mengadu domba dan membuka rahasia. Jika yang diceritakan adalah kekurangan atau aib orang yang diceritakan, maka ia telah mengumpulkan dua kejahatan, yaitu menggunjing dan mengadu domba. Yang mendorong seseorang untuk mengadu domba adalah keinginan jahat pada orang yang diceritakan, atau untuk menunjukkan rasa senang kepada orang yang disampaikan cerita itu, atau karena sekadar obrolan yang tidak ada gunanya. Jika ada orang yang bercerita tentang kejelekan orang lain kepadamu dengan bentuk mengadu domba, maka engkau harus memperhatikan 6 perkara berikut. Tidak membenarkan ucapannya, karena orang yang mengadu domba itu termasuk orang fasik dan harus ditolak kesaksiannya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kalian tidak sampai menuduh sekelompok orang dengan alasan yang tidak benar." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, melarangnya dari mengadu domba. Maksudnya melarang dia berbuat seperti itu dengan menasihatinya. Allah berfirman, "Perintahkanlah manusia untuk berbuat yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar." Quran Surat Luqman ayat 17. Yang ketiga, membencinya karena Allah. Artinya, membenci perbuatannya itu karena Allah, sebab dia adalah orang yang dibenci oleh Allah karena perbuatan mengadu domba. Yang keempat, tidak boleh berburuk sangka. Maksudnya ia tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang diceritakan aibnya. Allah berfirman,
jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, tidak terpengaruh cerita pengadu domba. Maksudnya, orang yang menerima berita tidak boleh terpengaruh oleh cerita yang disampaikan oleh pengadu domba, sehingga tidak mendorong dirinya untuk mencari-cari kesalahan, menyelidiki dan membuktikannya. Allah berfirman, janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keenam, memelihara diri dari mengadu domba. Maksudnya, engkau harus mencegah dirimu dari perbuatan adu domba. Engkau tidak boleh menceritakan ucapan yang mengandung unsur fitnah dan adu domba, seperti ucapan, si fulan telah menceritakan kepadaku demikian. Karena dengan perkataan itu engkau termasuk pengadu domba, penggunjing, bahkan telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Diriwayatkan dari Umar ibnu Abdul Aziz, ada seseorang yang menemuinya dan menyebutkan sesuatu tentang orang lain. Umar lantas berkata, jika diperkenankan, kami akan menjelaskan kepadamu. Jika engkau berdusta, maka engkau termasuk orang yang disebut dalam ayat ini. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Jika engkau benar, maka engkau termasuk golongan orang yang disebut dalam ayat ini, yang banyak mencela dan yang kian kemari menyebarkan adu domba. Jika engkau mau, kami akan memaafkanmu. Lelaki itu kemudian berkata, maafkan aku, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak akan mengulangi untuk selamanya. Dikisahkan dari salah seorang ahli hikmah bahwa sebagian temannya mengunjunginya, lalu memberitahukan sesuatu tentang teman dekatnya. Maka ahli hikmah itu berkata, engkau terlambat datang dan engkau datang sambil membawa 3 kezaliman. Yang pertama, engkau membuat temanku marah kepadaku. Kedua, engkau mengganggu hatiku yang kosong. Yang ketiga, engkau menganggap dirimu terpercaya. Pada suatu hari, Sulaiman ibnu Abdul Malik duduk bersama Az-Zuhri. Tiba-tiba ada seorang lelaki mendekatinya. Maka Sulaiman berkata, telah sampai kepadaku bahwa engkau telah mencaci diriku dan berkata demikian. Lelaki itu berkata, aku tidak pernah berbuat dan tidak mengatakan seperti itu. Sulaiman berkata, sungguh orang yang menceritakan kepadaku itu adalah orang yang jujur. Az-Zuhri lantas berkata kepada Sulaiman, pengadu domba itu bukanlah orang benar dan bisa dipercaya. Sulaiman lantas berkata kepada lelaki itu, pergilah dengan selamat. Hasan Basri berkata, barang siapa mengadu domba kepadamu, maka engkau wajib mendustakannya. Ini memberikan isyarat
bahwa pengadu domba selayaknya dibenci dan tidak dipercaya ucapannya. Bagaimana pengadu domba tidak dibenci, sedang ia seringkali berdusta, menggunjing, ingkar janji, khianat, iri hati, dengki, dan merusak persaudaraan dengan tipu daya. Dia termasuk orang yang berusaha memutuskan hubungan yang Allah memerintahkan untuk dijalin. Dialah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa alasan yang benar. Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling buruk adalah orang yang ditakuti oleh masyarakat karena kejahatannya. Pengadu domba adalah orang yang paling buruk, sebagaimana hadis di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemutus itu tidak akan masuk surga. Ditanyakan, apakah pemutus itu? Beliau menjawab, pemutus hubungan baik antara manusia. Yang dimaksudkan dengan pemutus hubungan adalah pengadu domba. Karena orang yang mengadu domba itu akan memutuskan hubungan persahabatan yang tadinya berhubungan dengan baik, kini menjadi renggang. Bahkan bisa timbul rasa permusuhan dan dendam pada masing-masing pihak. Sedangkan menurut pendapat lain, yang disebut dengan pemutus hubungan adalah pemutus hubungan kekerabatan. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, ada seseorang yang datang kepadanya dan mengadu domba. Ali lantas berkata, hai orang lelaki, kami akan bertanya kepadamu tentang apa yang engkau katakan. Jika engkau benar, maka kami membencimu. Jika apa yang engkau katakan itu dusta, maka kami akan menyiksamu. Jika engkau mau mengakhiri kebiasaan itu, maka kami akan memaafkanmu. Lelaki itu kemudian berkata, maafkanlah aku, wahai Amirul Mukminin. Ada seseorang bertanya kepada Muhammad ibnu Ka'ab al-Khurzi, apa saja perbuatan orang mukmin yang paling banyak merendahkan derajatnya? Muhammad ibnu Ka'ab menjawab, banyak bicara, suka membuka rahasia, dan menerima setiap ucapan orang lain. Seorang lelaki berkata kepada Abdullah ibnu Amir, penguasa negeri Basrah, aku mendengar bahwa si fulan telah memberitahukanmu bahwa aku telah menyebut keburukannya. Abdullah ibnu Amir berkata, memang demikian. Lelaki itu berkata lagi, beritahu aku apa yang ia katakan kepadamu, hingga aku dapat menjelaskan kedustaannya kepadamu. Abdullah ibnu Amir berkata, aku tidak suka mencaci maki diriku dengan lisanku. Cukuplah bagiku bahwa aku tidak membenarkan ucapannya, dan aku tidak suka memutuskan hubungan denganmu. Mus'ab ibnu Zubair berkata,
Kami berpendapat bahwa menerima orang yang suka adu domba itu lebih jelek daripada perbuatan adu domba itu sendiri. Karena adu domba itu adalah salah satu jenis kejahatan. Sedangkan menerima orang yang suka mengadu domba sama halnya dengan memberi izin kepadanya. Bukankah orang yang menunjukkan sesuatu lalu memberitahukannya, hukumnya seperti orang yang menerimanya dan memberi izin kepadanya? Oleh karena itu, jagalah dirimu dari pengadu domba. Jika perkataannya itu benar, niscaya ia adalah orang yang tercela dalam kebenarannya. Karena pengadu domba itu adalah orang yang tidak bisa menjaga kehormatan, juga tidak bisa menutupi sesuatu yang memalukan. Seseorang berkata kepada Amr ibnu Ubaid, Al-Uswari menceritakan cerita-cerita buruk tentang dirimu. Amir ibnu Ubaid langsung berkata, Hai, engkau tidak menjaga hak seseorang, karena engkau menceritakan apa yang ia katakan kepadaku dan engkau tidak menjaga hakku ketika engkau memberitahukan kepadaku tentang sesuatu yang tidak ingin aku dengar dari saudaraku. Seharusnya engkau memberitahukan kepadanya bahwa kematian itu selalu mengintai kita, bahwa kuburan itu dekat dengan kita, bahwa kiamat itu akan mengumpulkan kita, dan bahwa Allah akan mengadili kita. Dialah hakim yang terbaik. Luqman berkata kepada anaknya, Wahai anakku, aku akan menyampaikan beberapa wasiat kepadamu. Jika engkau berpegang teguh pada wasiat ini, insya Allah engkau akan menjadi orang yang mulia. Yang pertama, perbaikilah budi pekertimu terhadap orang dekat dan orang jauh. Yang kedua, jangan bersikap bodoh terhadap orang alim dan orang tercela. Yang ketiga, lindungilah teman-temanmu. Yang keempat, jalinlah hubungan dengan kerabatmu dan amankanlah mereka dari ucapan pengadu domba atau mendengarkan ucapan orang zalim yang ingin menghancurkanmu. Yang kelima, bertemanlah dengan orang-orang yang jika engkau berpisah dengannya, mereka tidak akan mencela dirimu. Sebagian ahli hikmah berkata, mengadu domba itu didasarkan atas kedustaan, kedengkian, dan kemunafikan. Ketiga sifat ini merupakan sumber kehinaan dan kerusakan. Sebagian yang lain berkata, jika apa yang disampaikan pengadu domba kepadamu itu benar, niscaya ia adalah orang yang berani memakimu dan menantangmu. Dan orang yang diceritakannya itu lebih pantas engkau maafkan, karena dia tidak memakimu di hadapanmu. Kesimpulannya, kejahatan pengadu domba itu amat besar dan sangat membahayakan kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu, sebaiknya engkau selalu menjaga diri darinya. Hammad ibnu Salman berkata, ada seorang lelaki menjual budak dan ia berkata kepada pembeli,
Budak ini tidak memiliki cacat, kecuali ia suka mengadu domba. Pembeli berkata, "Aku senang budak ini." Lalu ia membelinya. Setelah tinggal beberapa hari, budak itu berkata kepada istri tuannya, "Sebenarnya suamimu tidak mencintaimu dan ia hendak mengambil gundik. Karena itu, ambillah pisau pencukur lalu cukurlah beberapa helai dari rambutnya ketika ia sedang tidur. Kemudian bawalah rambut itu sampai waktu subuh, niscaya ia akan lebih mencintaimu." Kemudian si budak tadi berkata kepada tuannya, "Engkau tidak tahu, istrimu itu punya kekasih lain dan ia hendak membunuhmu. Oleh sebab itu, berpura-puralah tidur di sampingnya, engkau akan mengetahuinya." Sang suami pura-pura tidur, lalu istrinya datang sambil membawa pisau cukur. Suami menyangka bahwa istrinya hendak membunuhnya. Sang suami langsung bangun dan membunuh istrinya. Mengetahui kejadian itu, keluarga istrinya datang dan membunuh suami tersebut. Pada akhirnya terjadilah peperangan antara dua suku. Karena itu, hendaknya kita selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kejahatan pengadu domba.